Wita di sini hanya di podcastin aja. Di episode ke-12 bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Belakangan banyak ya kegiatan penggalangan dana baik secara perorangan ataupun kolektif dalam rangka membantu mengurangi beban sesama kita yang terdampak secara langsung oleh pandemi ini. Karena aku percaya masih banyak orang-orang baik di dunia ini yang memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap sekitar. Nah sekarang nih aku pengen ngobrol bareng seorang psikolog senior yang belakangan juga lagi menggawangi sebuah penggalangan dana bagi musisi-musisi tanah air yang bisa dibilang lagi berkurang nih pendapatannya. Kita tanya langsung aja ya sama beliau. Assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Hai Wit, apa kabar? Kabar baik Mbak. Mbak Tika bagaimana kabarnya? Oh, ya terlockdown. Iyalah. Tapi tetap kerja sih di komputer dan kerja ya, jadi produktif sih, emang kerja di depan komputer jadi banyak yang dikerjain. Iya. Biasanya mencegah kita nggak produktif tuh apa sih Mbak? Produktif. Pasti kemarin sebelum si COVID ini merebak itu kan mungkin banyak yang kerjaan numpuk. Iya. Ya, kerjaan yang belum sempat kepegang. Mungkin warisan tahun lalu juga kali sampai sejauh itu. Warisan. Kali ya, terus dan diuber-uber orang, materi-materi yang diuber-uber orang, ini pasti orang-orang juga banyak nih kayaknya, gitu ya. Iya sih. Nah, lockdown ini atau karantina ini kayaknya jawaban untuk menyelesaikan itu semua. Iya ya. Walaupun iya ada ongkos yang lain pastinya betul ya, tapi kalau lihat dari kerjaan akan selesai, Iya. This is one way lah gitu, karena walaupun udah terlockdown, atau di Uber bos masih terjadi kok. Masih itu ya bayang-bayangnya nggak hilang tuh Mbak ya. Uber sana sini masih terjadi juga gitu ya. Dan meeting lewat Zoom lah, lewat Skype lah, terjadi juga. Terus berantem lewat WA tuh terjadi juga. Terjadi juga. Jadi dinamika itu toh nggak berubah gitu ya. Tapi memang paling nggak dengan adanya materi itu membuat kita lebih bisa memanfaatkan waktu ketika nggak boleh keluar rumah kan gitu ya. Iya betul. Nah yang pusing ini kan orang-orang yang udah nggak banyak kerjaan kalau di dalam rumah karena semua kerjanya di luar rumah dan harus terlockdown, karantina, nggak boleh keluar. Nah itu yang menjadi persoalan besar. Iya. Cuman prakteknya sebenarnya work from home ini efektif nggak sih Mbak? Maksudnya untuk dalam hal menyelesaikan pekerjaan ya, maksudnya sebenarnya itu efektif nggak sih? Betul. Dalam misalnya pekerjaan sih tetap bisa selesai sih, maksudnya tetap efektif ya kalau kerjaannya yang bisa diselesaikan lewat metode komputerisasi gitu ya kan. Jadi kirim-kiriman file fine kalau kerjaan kayak gitu mah bisa aja gitu ya, cek-ceknya ya kayak pagi skripsi. Jadi disertasi dengan dosen jarak jauh gitu loh. Iya sih, cuman ini dilakukan setiap hari gitu ya Mbak ya. Semua kan dilakukan juga online. Jadi apalagi kalau udah ada hologram. Belum ya hologram. Belum Mbak, belum. Belum ya. Boleh juga tuh kalau udah ada ya. Atau kalau kerjaannya pakai robot misalnya ya, diskusi. Waduh. Tapi belum lah ya Wit, belum. Makanya web yang benar-benar hanya lewat komputer efektif gitu ya. Iya. Kayak suamiku juga lewat komputer podcast, pasang kamera segala macam. Wow, terus ketawa-ketawa sendiri lah, apalah tuh dia lagi melakukan itu gitu ya. Iya. Tapi ini kan jenis kerjaan yang beginian bisa. Nah, sementara sebagian besar masyarakat Indonesia kan kerjaannya yang nggak jenis beginian. Betul, gitu nggak semua ya Mbak bisa merasakan keberuntungan WFH ya. Nggak bisa. Iya. Jadi buat yang tidak WFH ya. Nah, disinilah stimulus bermacam-macam dari pemerintah itu dibutuhin. Iya. Ganjil. Nah, kalau aku sih ngomongnya bukan paket stimulus ya, paket ganjil bahasaku tuh itu. Jadi sementara nggak bisa keluar, nah apa nih yang harus tetap ada, ya kan? Betul.
Jadi para profesor pun gitu ya, ini lagi ada di TV, itu juga sambil kerja, sambil anak-anaknya ya main di kakinya, main di gimana dong. Dan walaupun dibilang nanti dulu, ya itu ongkos. Iya betul. Ongkos kalau mau tenang ya mereka jangan ada gitu kan ya. Iya. Tapi mereka pun kan juga di rumah si bocah-bocah ini. Dan yang bentuk tempat tinggalnya rumah mah enak ya. Ya walaupun sesedikit-sedikitnya halaman ada ya kan. Sesedikit-sedikitnya kamar mandi mungkin bisa main air pakai selang, masih bisa fun lah ya. Iya. Nah yang rumahnya apartemen gimana? Gimana nggak super suntres tuh gitu. Iya. Ya karena anak-anak biasanya kan oke lah tinggal di apartemen, tapi kan mereka makan rata-rata kan di restoran-restoran favoritnya. Betul. Lah tutup semua? Iya loh ya. Iya. Dan makanan ibunya sudah bukan makanan favorit gitu. Jadi ketika harus makan makanan ibunya tambah stres ya. Udahlah para ibu-ibu merenung lah gitu, kenapa kok makanannya nggak disukai anak-anak. Iya. Itu terutama yang anak-anaknya masih kecil-kecil ya kan. Jadi memang ekstra kerja keras lah buat work from home ini ya kan. Bukan hanya kalau pekerjaannya baik-baik aja sampai kita bicarain, tapi di luar pekerjaan ya ketika kita harus dealing dengan lo lagi ya ya kalau di Jerman itu ada data itu malah KDRT meningkat. Oh wow. Ya di Jerman ada tuh datanya kemarin aku baru baca. Tetapi di Indonesia ya harusnya enggak ya gitu loh, karena banyak banget yang bisa dikerjain gitu ya, kayak misalnya membersihkan rumah. Betul. Ayo ya coba cek rumahmu itu. Mungkin tahun lalu. Dari ujung ke ujung bener. deh. Nah dari ujung ke ujung itu baru bersih-bersih ya. Bersih-bersih itu kalau di aku ada 3 Wit. Oh gimana ada nih Mbak? sapu, ada ngepel, sama ada lap-lap. Wow. Ya. Sampai ke sudut-sudut tuh ya. Ajaran ibuku nih ya. Iya. Nah jadi bersih-bersih itu ada 3 biji ini. Ya. Dan ini ada mekanismenya juga. Sapu yang bersih gimana, lap-lap yang bersih gimana, ngepel yang bersih gimana. Nah. Ya, ini sekolahnya justru sekarang belajar dengan benar. Iya. Aku pokoknya mengajarkan para pembantuku ilmuku, jadi ngebenahin cara-cara yang salah gitu ya. Iya. Kayaknya nyapu tapi ternyata sapunya salah gitu, nggak gitu cara nyapu. Ya itu baru 3 biji ini. Ya belum lagi gaya hidup makan. Nah beda lagi tuh Mbak. Ya itu misalnya micin nggak boleh masuk ke masakan. Iya loh, itu satu perubahan yang drastis ya Mbak. Yang besar, karena selama ini kalau orang tua nggak ada, tukang masak kan cerot. Yes. Habis pada saat orang tua harus lockdown di rumah, lihat kan, selama ini micinnya 1 sendok makan. Iya loh, baru tahu dia terkuak. Wah berantem. Baru terungkap ya Mbak. Jadi orang tua nggak tahu waktu muji-muji tukang sayur tukang masaknya enak. Ternyata lah dia lihat micinnya, wah tenan ya. Tapi emang enak sih Mbak, masakan pakai micin tuh emang enak. Saya harus mengakuinya. Aku untungnya masakan makanan di rumahku bukan non micin lah ya, daripada aku juga berantem banyak orang ya. Betul. Tapi sakiti. Kalau orang Sunda bilang setik, wah. Syarat aja Mbak ya, syarat. Tapi setiknya juga ukuranku loh ya, setiknya. Setiknya, aduh iya tahu Mbak, pasti seujung jari kelingking itu. Bukan setik tukang masak juga, enggak. Iya. Jadi banyak banget sih sebenarnya hal-hal baru yang bisa kita ciptakan sebenarnya pada saat lockdown. Betul. Gitu ya. Kayak harus berdamai dengan COVID-19 saja itu juga perilaku baru ya gitu loh. Kan banyak tuh di sosmed hikmah dari Hongkong gitu kan.
COVID mah COVID aja gitu, virus mah virus aja, nggak ada Iya. tuh hikmah. Tapi ternyata kalau dipikirin masalahnya bukan COVID yang kasih Betul. hikmah, tapi gara-gara dia kita harus karantina, ya kan? Iya sih. Gara-gara dia kita harus memperbaiki gaya hidup, gara-gara dia kita harus lebih bersih dan sebagainya dan Iya. sebagainya. Dia tuh siapa, kelihatan juga enggak ya Mbak? Ya, Kesel. di COVID itu, di Iya, COVID iya, ini iya, kan iya. pendatang baru, jadi kakak-kakaknya kan udah ada, tuh kakak-kakaknya kan ada SARS, H1N1, Betul. ada MERS, ada Spanish flu, Iya. ada dengue, Black Death ya kan Mbak, kelihatan udah ada serem-serem semuanya sendiri. menyebalkan. Asli Betul. sih. Tapi Mbak Tika sendiri, aku dengar bikin sebuah penggalangan dana ya untuk para musisi mungkin. Oh iya, kebetulan ada beberapa WAG musik ya kan, dan musisi yang ada di sana itu berbagai angkatan lah gitu ya, Betul. semuanya ada gitu. Ya kita sih sebisa mungkin ya, dan nggak kasih apa, kalau kita lakuin kebetulan bukan sembako tapi dana. Oh iya sih. Ya, dana Iya. itu karena kirim sembako kan mekanismenya ribet ya Iya. kan. Betul. Jadi sembako itu enggak lah gitu. Nah tapi dana, nah kalau udah dana kan masing-masing keluarga musisi ini paling enggak untuk 2 bulan lah ya. Iya. Ada tambahan dana untuk dia membuat tuntutan untuk makan ya, Betul. untuk perut itu terpenuhi. Karena kan mereka ini kan teman-teman musik yang masih kerja memang untuk cari makan ya kan, Iya. untuk cari uang Benar. gitu loh. Iya. Jadi dan ini biasanya kan yang masih kayak kerja di restoran, di kafe ya kan, terus organ tunggal Iya. ya kan, yang di kawin-kawinan dan pesta-pesta lah gitu ya kan. Nah ini kan tiba-tiba hilang sama sekali. Atau teman-teman musik yang udah senior-senior yang memang ya udah dia masuk di WAG itu lebih banyak untuk sosialisasi, untuk bergaul gitu. Tapi Iya. yang disebut income itu kan juga bisa dibilang udah nggak signifikan lah gitu ya, Iya. terhadap kebutuhan keluarganya. Nah, ini kita fokus buat yang seperti itu gitu. Juga kerjanya agak panjang sih, yang masih nanggung orang tua, yang dianya sendiri lagi sakit ya, kemudian yang rumahnya kontrakan gitu-gitu. Jadi kita buat sederet kriteria yang artinya semua bisa masuk gitu loh. Ya, jadi kita lebarin, tapi teman-teman yang nggak kayak gitu belum tentu juga punya uang masalahnya. Ya kan? Betul. Teman-teman yang nggak kontrak misalnya rumah sendiri, teman-teman yang nggak lagi sakit ya kan, teman-teman yang nggak ada orang tuanya ya, nggak ada orang sepuh lah gitu, atau nggak ada anak balita lagi, itu belum tentu juga punya uang kan. Betul Mbak. Karena banyak musisi kan nggak punya tabungan ya. Nah ini harus kita pisahin sama yang ada tabungan. Sebenarnya musisi atau mantan musisi selama punya tabungan, insya Allah beres-beres aja lah gitu, Iya. untuk 1-2 bulan ini. Tapi yang nggak ada, Iya. dan ternyata memang banyak yang jerit juga. Makanya waktu kita langsung melakukan ini tuh, waduh kayak dapat durian jatuh dari langit gitu ya, yang padahal juga nggak gede duit, tapi ya itulah ya. Jadi kesolidaritasan ini juga yang semampu kita gitu loh. Iya betul. Kita nggak mampu, kita nggak ngelakuin gitu loh, gimana? Karena kita juga bisa melakukan ini karena keluarga sendiri udah ketanganan, harus pakai Iya. syarat itu. Betul. Ya, jadi jangan ngorbanin keluarganya sendiri, nggak boleh. Kita juga minta teman-teman untuk nggak gengsi gitu loh, untuk ngomong gitu ya kan. Iya. Jadi jangan gengsi gitu, karena memang adalah rasa gimana sih, dulu terkenal ya, dan Iya. sekarang masih dikenal, kok tiba-tiba gue ketahuan nggak punya duit ya gitu. Iya. Itu kan masih ada rasa kayak gitu ya. Jadi makanya aku kasih judul itu tali kasih gitu ya. Jadi kayak kita sambil berpegangan tangan untuk saling memberi kekuatan. Itu bukan sumbangan sembako, itu bukan, bunyinya nggak gitu. Iya. Ya, jadi kata-kata yang ditulis juga dipikirin bener yang aku tulis gitu, dan itu kan masalahnya di blast gitu kan, di Iya. blast. Dan thanks to you yang Wita kirim itu, aku dapat ide juga untuk semuanya dimasukin di situ gitu ya, di Iya. penerima atau resipien, kemudian donatur, kemudian ada doa sedikit masuk semualah di satu WA gitu. Jadi untuk update gitu kan semua lihat di situ gitu ya kan.
Iya sih Mbak. Jadi nggak bisa thank you ya untuk format SMUN 14-nya. Wah disebut. Itu juga nggak sengaja sih Mbak. Tapi kita memang Iya. nggak ke rumah sakit dan aktivitas karena yang ke mereka kan udah banyak banget gitu Betul. ya. Jadi kita fokus ke organisasi kita yang memang nggak ada yang merhatiin gitu. Ya kan Betul, kalau Mbak. nggak kita yang merhatiin, siapa Siapa lagi lagi? gitu. Cuman kadang ada rasa kita walaupun sesama teman ada keraguan ya Mbak, pengen nanya nih orang sedang dalam kesulitan atau enggak, ada kita tuh kayak gimana ya, ini bakal menyinggung Ya, hati dia atau ini enggak sih- sih gitu Ini sebenarnya. tergantung juga sih, Win. Aku tuh kan orangnya kan asertif ya. Mm-mm. Asertif tuh artinya lempeng, jujur, terbuka Iya. langsung gitu kan ya. Belak-belakan. Jadi ya aku nanya aja gitu kan. Kalau bilangnya jawabnya nggak perlu ya sudah, nggak Ah. apa-apa. Kalau bilangnya perlu ya udah, gue masukin ke list nih nama lu. Iya, Gitu kan iya, ya. iya. Aku sih lempeng-lempeng aja gitu. Iya. Kalau masih bilang nggak, aku kasih bisa Mbak, aku ngedulin yang lain. Iya. Walaupun sebenarnya butuh sih pakai hehehe gitu kan. Iya. Itu langsung aku tembakin, sebenarnya lu butuh apa enggak sih? Jadi aku masih bisa sih, tapi aku ngedulin yang lain. Tapi sebenarnya ya masih butuh juga sih, kan itu kan pelan-pelan ya. Jadi dia pengen nunjukin dia butuh sebenarnya, tapi dia juga tahu ada yang lebih butuh. Ya berarti Iya. semua butuh, nggak apa-apa gitu loh. Iya. Ya kan? Jadi si yang butuh ini pun juga ngedulin orang lain, ya kan nggak apa-apa juga. Betul. Abis lu ngedulin orang lain, tapi lu juga butuh, ya nggak apa-apa kan, gitu loh. Dan yang terkumpul emang buat mereka kan gitu, Iya. bukan buat nanti saldonya berapa, ya kan nggak gitu, gitu mau buat dihabis-habisin. Iya. Ya, tetapi buat yang betul-betul membutuhkan, Iya. gitu. Makanya kita buat sederetan kriteria, lebih heboh sih dari kriteria SMUN 14. Sebut lagi. Iya Mbak. Tapi ya ini karena memang banyak kisi-kisinya lah ya kalau teman-teman musisi itu ya kan, kalau karena kan ini pekerjaan gak ada pensiun ya Win. Iya. Sampai tua pun ya toh kita masih nyanyi, kita masih main musik gitu ya. Iya. Terutama yang kita utamain yang bermusiknya itu untuk cari nafkah. Nah ini yang 2 bulan ini pastikan keganggu banget. Ya aku ngomong 2 bulan, insya Allah habis 2 bulan COVID-nya hilang ya. Iya Mbak, amin. Ini sok tahu banget aku ngomong 2 bulan, insya Allah lah. Tapi sampai hari ini kita memang baru sanggup mikir 2 bulan, Iya. Maret sama April. Terlalu berat ya Mbak Artinya- kalau mau mikir terlalu panjang. Iya, artinya dana yang terkumpul juga Iya. hitungan statistiknya ya buat 2 bulan ini, Betul. hitungan matematisnya ya. Iya. Insya Allah sih nggak lebih panjang ya. Jangan sampai kayak Wuhan juga sampai 3 bulan. Aduh. Jangan. Ya nggak tahu lah. Pokoknya ini yang bisa dilakuin sampai detik ini bentuknya kayak gini gitu ya. Dan alhamdulillah bermanfaat banget gitu ya. Dan teman-teman kan pada merespons kembali gitu ya. Dan kebanyakan sih pada kaget gitu ya. Karena ya satu karena bentuknya uang gitu, dan mereka bisa bentukan sendiri apa Iya. yang urgent ya buat keluarganya Betul masing-masing. sih. Lebih fleksibel lah Mbak ya. Ya, cuman yang aku pikir sih insya Allah nggak ada yang tersuspek Aduh, COVID-19 ya dari Iya. temen-temen yang menerima tali kasih ini. Mudah-mudahan nggak ada yang tersuspek, karena kalau ada yang tersuspek pasti lebih heboh lagi dampaknya gitu. Kalau ini kan dampaknya kan cuman ekonomis ya, nggak ada dampak psikososial yang lebih parah dari itu gitu. Iya sih. Semoga. Dampak kesehatan kan nggak ada ya, ini dampak ekonomis aja gitu. Insya Allah sih ya bertahan begitulah gitu. Iya, mudah-mudahan sukses lah Mbak ya penggalangan dananya. Jadi Sama-sama dengan dirimu juga untuk Makin- SMUN 14 Semoga 2004 Iya. ya. Itu gue apa loh itu. SMUN 14 2004. 04 ya. Emang kalau niatnya baik Keren mah deh, ada Vita, aja. keren deh. Dan Iya. salam buat teman-teman alumni Iya. ya. Mbak. Aduh, mudah-mudahan mereka juga Amin. melakukan kegiatan-kegiatan Iya, betul. sosial di luar sana dengan kapasitas mereka sendiri. Betul. Dan perilakunya akan membuat kita merasa jauh lebih baik juga Iya untuk sih. menghadapi si COVID-19 ini. Betul. Cuman ada satu lagi nih Mbak, aku pengen tahu dari Mbak nih sebagai psikolog ya sudah sangat senior lah ya, pasti tahu dong bagaimana sih kita mengatasi kecemasan mungkin atau stres yang terlalu berlebihan gitu. Ya, ini juga tadi ditanyain oleh Kata Data juga tadi ya. Jadi kita kan ini kita bicara buat yang belum tersuspek ya. Iya. Jadi masih sehat walafiat ya, tapi kena dampaknya ya, which is karantina dan lockdown ini. Betul.
stres pun kan pasti akan muncul ya kan, karena kita berhadapan dengan hal-hal yang di luar kebiasaan kita kemarin-kemarin ini. Banget. Nah, tetapi untuk mengatasi itu, karena kita sehat, kita masih bisa melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain ya, kayak misalnya jadi pendengar yang baik untuk yang mau ngobrol. Ini nggak harus psikolog loh, nggak harus psikolog ya. Jadi misalnya ada yang mau ngobrol, kan nggak harus gara-gara COVID, ya kan? Nah, saatnya kita bisa memberikan waktu untuk dengerin, dan tanpa sadar kita ternyata membantu orang itu gitu loh. Ya, nah jadi pada saat kita memberikan bantuan dengan mendengar aja, itu aja kita juga sudah akan merasa jauh lebih baik, Win. Ya, apalagi kalau melakukan kegiatan kayak Lita, ya, kegiatan sosial relawan itu akan sangat powerful untuk justru menurunkan level stres kita. Balik ke diri kita lagi tuh ya. Kenapa? Karena kita melihat orang lebih parah dari kita, gitu loh. Betul. Ya, dan ada rasa, aduh untungnya yang saya lakukan jauh lebih bagus daripada orang itu. Berarti saya sudah benar, yes, I'm okay, I'm doing okay. Nah, ada rasa I'm doing okay. Itu akan memberi rasa yang lebih jauh ke depan adalah, gue menang nih melawan si COVID, gue menang, yes. Gue bisa ngalahin si virus. Rasa itu, jadi rasa on top of the world ya, rasa kita menang, kita jadi pemenang melawan si COVID-19 ini, itu akan sangat membantu kita untuk menurunkan stres. Karena kayak apa sih rasanya kalau kita tanding terus kita menang, apa sih rasanya? Iya, nggak karuan Mbak, bahagia lah. Right, so this is a race. Oke, dan kita sedang hadapi sekarang adalah pertarungan. Siapa menang, siapa kalah. Gitu. Iya, betul. Ya, nah, ketika kita membantu orang, pasti kan yang kita bantu kondisinya dia lebih lemah daripada kita, ya kan? Rasa kita lebih kuat daripada orang itu, dan ketika bantuan kita itu menghasilkan hal yang lebih baik dengan cara melihat orang itu lebih tenang, lebih nyaman, wah, kita kan akan ngerasa, gila, gue cuma kayak gitu aja dia bisa buat orang itu lebih tenang ya, yes, berarti gue sesuatu nih gitu ya kan. Ada rasa itu, dan berarti gue lebih bagus dari orang itu. In a positive way lah ya Mbak dari ya. Orang itu, itu akan membuat kita juga merasa lebih tenang, karena berarti gue selama ini cara gue berarti udah benar. Lebih percaya diri juga bahwa yang sudah gue lakukan sudah benar, ya kan. Nah, nanti ketika insya Allah lah ini virus selesai, ada rasa triumph ya, a sense of triumph, rasa sebagai pemenang gitu loh. Yes, gue bisa ngalahin si COVID-19, gue nggak kena. Nah, tapi rasa ini dimulai dari yang kecil-kecil tadi, Wit. Iya, hal kecil banget tuh Mbak ya. Iya. Bisa bantu orang, ya yang Wita udah lakuin, kayak misalnya aku dapat format dari Wita misalnya ya, untuk yang di WA grup itu misalnya. Itu aja aku merasa lebih dari orang lain, karena orang lain nggak punya format itu, Wit. Aku memang lagi cari format ya. Aduh, yang semuanya ada, karena aku ngelakuin kan, ada geng donasi satu format, geng resipien satu format, ada capek deh buka-buka sana sini ya. Terus aku bilang, ya lo mau jadiin satu gimana sih caranya? Ini dijawab dengan toto WA gitu ya. Just happen gitu ya Mbak ya. Dan ya tentunya bahasanya agak aku rubah karena kan beda. Betul. Beda target audience ya kan. Yang satu buat musisi, yang satu kan buat yang lain. Tapi formatnya yang alhamdulillah gitu. Pada saat kemarin aku blast gitu, udah semuanya juga jadi langsung ngisi. Jadi cuma tinggal copy paste dengan update gitu kan. Aku tambahin update per tanggal 30 Maret, per tanggal 31 Maret gitu kan. Jadi semua ngikutin akhirnya ya kan. Jadi yang udah mengupdate ya ada data baru berarti di situ gitu. Nah, jadi itu membuatku merasa lebih baik daripada yang lain, karena alhamdulillah formatku ngebantu. Tapi kan Vita dengar aku ngomong gini, Vita kan juga akan ngerasa bahagia. I must have done something good for her gitu kan. Untuk seorang Tika Bisana yang juga melakukan hal yang sama secara WA, tapi dia dapat format dari gue gitu. Nah, rasa Vita udah yes gitu ya, dipakai format gue, itu akan membuatmu lebih tenang gitu, lebih seneng gitu. Nah, rasa senang itulah yang akan ngurangi
stres kita macam-macam itu. Jadi palingnya berimbang gitu loh. Jadi dia kayak timbangan. Betul. Dia naik turun. Nah, selama stres dan non stres itu dia berimbang, naik turun kayak timbangan. Hormon selama ya. Kesehatan mental kita insya Allah baik. Baik ya. Oh gitu. Berarti gila ya. Hal kecil bisa menimbulkan bahagia ya buat orang lain. Iya. Makanya ini karena kita memang benar-benar juga ada contoh ya yang konkret gitu ya. Iya, ini aku ceritain aja. Iya. Dan Chandra Darusman kan termasuk yang ngurusin juga tuh area Turning Praja tuh si Anti. Aduh, makasih banget nih, forwardnya oke banget nih, jadi nggak pusing gitu kan. Nah, aku dengar mereka ngomong kayak gitu di WA kan. Iya, bener Mbak, gila ya. Dan akhirnya format itu dipakai buat yang lain gitu. Oh, wow. Mbak, formatnya boleh aku pakai nggak? Iya, boleh aja. Nontek kok tuh dari si Wita. Aku coba ya, enteng-enteng aja gitu. Enggak lah Mbak, nggak ada patennya. Iya. Ya Wita dapat dari mana nggak tahu, gue salah aja gitu, dia dapat dari mana aja ya kan. Tapi iya, kebaikan lah Mbak. Itu kan membuat stresku pun berkurang, Wit. Ya, siapa bilang si Kulung nggak bisa stres? Oke, permasalahan baru. Anakku 2 biji ada di Bali, bos. Oh, ya ampun. Ya, Seri. udah ya, mereka kuliahnya, kerjanya di sana juga. Jadi ya kita sudahlah untuk membangun, nggak mikirin, ya kan, nggak suntres mereka. Untuk meredam ya Mbak ya. Oh, halo tiap hari juga. Iya. Ya, dan ya syukur anak-anakku itu juga sense of responsibility terhadap kesehatan itu kan tinggi banget gitu ya. Tapi kan bukan berarti kalau itunya tinggi terus aman kan, belum tentu. Iya. Nah kan, karena mereka juga harus jaga diri dari orang-orang lain yang nggak ngejaga dirinya sendiri. Betul. Gitu ya. Karena ini kan gunanya kita sosialisasi edukasi, gitu kan juga buat itu. Ya, jadi satu hal lagi yang bisa buat stres bisa turun adalah kita ngingetin orang. Iya. Ya, sosialisasi terus. Ya mungkin dituduh-tuduh alay, rese kali. Pasti sih itu Mbak. Iya. Biarin aja bahwa saya mengingatkanmu ini karena supaya saya juga merasa lebih baik. Karena kalau saya mengingatkanmu, artinya saya mengingatkan diriku sendiri. Iya sih. Paham? Nah, gituin aja. Iya. Self reminder itu Mbak ya. Jadi mutual reminder ya. Jadi ketika kita mengingatkan orang, sebenarnya kita ngingetin diri sendiri gitu. I see. Ya, jadi it works both ways. Dia bekerja untuk dua sisi. Ya, kalau aku marahin dirimu karena kau nggak mau jaga diri, ya aku sebenarnya sedang memarahi diriku juga. Siapa tahu suatu saat aku juga lupa. Iya. Jadi supaya nggak lupa, aku juga harus trik ke diriku sendiri. Tapi seringkali kan dibantu oleh dengan kita trik ke orang lain. Iya. Nah, ini hal seperti ini aja nih akan membuat stres kita sendiri tuh akan turun. Dan memang it's easier said than done ya. Lebih gampang diomongin daripada kita melakukan ya. Ya, karena kita alhamdulillah masih sehat walafiat ya. Nah, teman-teman yang tersuspek, nah ini yang kondisi psikologisnya itu belum tentu sebaik mereka yang masih sehat. Jadi gimana cara si sehat untuk membuat si suspek ini tenang, ya kan? Karena sudah mulai ada katanya ada data baru terindikasi itu udah histeris dia gitu, ya. Dan si sehat agak kebingungan gimana cara untuk membuat dia tenang. Ya, nah ini tadi juga ada pertanyaan seperti itu, Wit. Makanya tadi kenapa aku bilang emang lebih gampang ngomong daripada ketika kita berada di situasi itu. Nol itu, ya kan? Nah makanya supaya kita juga nggak perlu harus berada di titik nol itu, coba deh untuk yang masalah-masalah atau stres-stres yang kecil-kecil aja yang ada di rumah muncul gitu, ya coba kita selesain. Nggak perlu nunggu stres ketika si COVID itu ada dong, kan enggak ya? Jadi masalah-masalah yang muncul ya akibat dampak ya, jadi akibat dari dampak itu coba kita selesaiin dengan baik gitu loh. Ya baru dampaknya loh ya, kita nggak bicara kita kena loh, coba pikirin yang terkena gitu. Nah ini bisa jadi perbandingan
karena pada akhirnya yang membuat kita juga lebih ikhlas gitu ya berada Iya. dalam krisis COVID-19 itu kalau kita bisa senantiasa bersyukur. Nah itu dia Ya, Mbak. by the way aku bukan Yes. ustazah ya, tapi Cocok Mbak. Masa? bersyukur itu harus senantiasa dilafazkan ya, diucapin gitu Iya. loh. Ya, nah buat si yang terkena itu juga harus selalu bersyukur. Iya. Nah ini kan ribet nih. Iya. Karena tapi harus bersyukur gimana ya caranya. Nah kan sama aja dengan orang-orang yang terkena penyakit berat lainnya tetap harus bersyukur. Iya. Itu kan bukan hal yang mudah kan, Wit. Betul. Sama sekali nggak mudah gitu loh. Makanya kenapa kita yang sehat sekali lagi Harus super bersyukur ya tetap Mbak. bersyukur dengan masalah-masalah yang muncul akibat si dampak. Jangan mengeluh ya Ya, Mbak. dan selalu bersyukur bahwa kita nggak di ground zero-nya si COVID-19 gitu loh. Betul. Iya. Ya aku ngomong gini juga sambil tercenung-cenung. Iya. Sambil berkomat kamit. Tapi juga tadi kita ngebahas sih teman-teman yang histeria itu kenapa gitu ya, karena baru tersuspek aja ya, belum positif, belum Iya. ya, baru harus nunggu tes gitu ya, hasil tes swab itu udah ngebayangin mati kan gitu. Iya. Ya, jadi membayangkan saya pasti mati itu yang membuat stresnya tinggi banget Iya. sampai terjadi histeria gitu ya. Iya. Dan akhirnya perilakunya jadi negatif gitu, jadi nggak karu-karuan gitu di rumah gitu ya kan. Ini ada beberapa orang kan yang memang satu rumah tapi yang satu mengisolasi diri, Harus mau belum nggak sampai mau. ke rumah sakit, karena rumah sakit itu kalau sudah positif infeksi. Iya. Tapi kalau yang baru tersuspek dan harus isolasi, rumah sakit kan nggak mau terima juga. Nah rumah deh dijadiin isolasi. Iya. Nah ada yang ikhlas menerima situasi itu, jadi dia kayak di penjara aja, makanan dikirim, dia mau kamar mandi ya semua harus jangan ada di situ. Pokoknya distance saja, distance itu penting gitu ya, karena kan dia bukan airborne ya, dia bukan karena udara, bukan ya kan, tapi dia karena percikan Iya. air ya dari situ. Nah itu gimana coba kalau sudah ada yang belum positif, baru suspek tapi serumah, Iya. kan seru lagi nih gitu kan ya situasinya gitu. Ya makanya bersyukur apapun situasinya ya, bahwa dengan kondisi coronavirus COVID-19 yang kayak begini dahsyatnya, kita masih diberikan kesehatan dan bahkan masih bisa bantu orang. Lebih dari syukur situ Mbak ya, kayak anugerah banget lah. Ya memang sih Wit, makanya apa speaker whatever we can do, benar-benar whatever we can do. Iya. Ya kalau menurut hematku yang namanya perang dunia ketiga ya ini Iya. coronavirus ini ya, di luar dari kontroversi bahwa ini memang ada orang yang mengoperasikan Iya. ya, bahkan udah kesebut timnya Rothschild ya kan dari Illuminati itu. Iya. Terserahlah, bodo amat lah ya. Tapi makanya kenapa jadi kita harus menang ya, karena ini emang perang lawan COVID-19. We have to win. Iya sih Mbak, itu satu-satunya jalan keluar ya Mbak. Betul. Harus menang. Baiklah kalau begitu Mbak Tika, semoga keluarga dalam keadaan sehat ya Mbak. Terima kasih banyak, dan juga semua yang kau lakukan Wit dan teman-teman itu untuk APD dan sebagainya mudah-mudahan lancar. Amin. Karena masih banyak banget di daerah yang seada-adanya Wit. Betul. Yang pasti kemarin di berita ada di Aceh itu benar-benar saono-onone Iya. pakai jas hujan, bayangin. Indonesia sebenarnya banyak untungnya ya kalau menurut aku ya, sedikit ya nambahin. Kita tuh kan kepulauan ya, nggak satu daratan. Nah, Amerika Serikat kenapa udah sampai hampir 3.000-an itu? Iya. Itu karena satu daratan. Eropa juga satu daratan, itu memang jauh lebih parah. Nah kita tuh karena ada selat. Iya. Ya, ada selat, kemudian ada sungai, ada danau. Itu yang membuat sistem lockdown jadi lebih gampang gitulah. Iya. Tapi yang pasti sih kalau lihat dari peta Indonesia itu yang merah itu ya Jawa aja, yang lain masih kuning gitu. Ya, ada coronavirusnya, tapi hitungannya masih hitungan jari lah gitu. Jadi mudah-mudahan warna merah itu masih hanya akan di Jawa aja gitu, nggak kemana-mana. Ya insya Allah nggak ke pulau-pulau lain, itu aja sih Wit.
Harus ada Ya, kesadaran. dan karena itu tadi masalah manusia ketemu sih. Itu aja sih masalah manusia ketemu. Insya Allah sih warga ya, masyarakat udah pada sadar bahwa ketemu itu justru itu yang sumber penyakit gitu loh. Makanya Iya. mudah-mudahan pada sadar untuk memang menjauh dari satu sama lain aja gitu. Iya sih kan. So all the best ya Wid dengan Iya. apa yang dilakukan oleh alumni SMUN 14 4 kali Mas sebut. Mbak Tika juga ya. Semoga sami-sami, semoga banyak manfaatnya bagi yang mendapatkan hasilnya gitu. Iya, amin. Salam buat keluarga, buat Iya, siapa-siapapun. Iya. Terima Sampai kasih ketemu banyak. nanti di off air. Off air bila semua sudah Bukan kembali. on air lagi. On air. Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Dalam waktu Bismillah dekat. lah. Ini ada capeknya juga si Betul. COVID. Si Iya lah, COVID Mbak. novel ini untuk udah yuk kita sekarang ngumpet lagi yuk, Iya, tiarap lagi ngumpet yuk. lagi yuk. Dan dia juga capek. Iya, mudah-mudahan lah Mbak ya. Mbak Tika juga jaga kesehatan ya Mbak. Itu suaranya Sami-sami agak parau. sayang, matur Iya. nuwun sanget. Iya, terima kasih All the Mbak. best. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga teman-teman yang sekarang sedang dalam kesusahan lekas pulih ya dari kondisinya. Begitu pula dengan saudara-saudara kita yang berada di garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Semoga perbuatan baik kalian diganjar pahala yang berlipat ganda. Amin. Sampai jumpa di Podcastin Aja episode selanjutnya. Wita pamit. Bareng Wita di sini hanya di Podcastin Aja.